Apel yang jatuh. Ketika bekerja di sebuah organisasi Kristen, saya berada dalam posisi menyaksikan dampak dari pelecehan seksual. Mengamati beberapa trauma yang dialami orang-orang ini adalah bagian dari tumbuhnya kesadaran saya tentang seberapa banyak rasa sakit yang ada di masyarakat. Dalam saat-saat hening, saya mulai mempertanyakan bagaimana seorang Kristen dapat mengambil bagian dalam pengkhianatan kepercayaan yang begitu besar. Karena beberapa korban ini dianiaya oleh para pemimpin yang dipercaya di gereja. Itu adalah pemikiran yang akan tetap tertanam di hati saya. Bagaimana mungkin seorang yang percaya kepada Kristus dan dihormati sebagai seorang pemimpin membiarkan hal-hal ini terjadi? Bukan dalam hal skala kecil, tetapi dengan keteraturan yang memuakkan. Ada kesempatan kemudian ketika saya menerima panggilan telepon yang putus asa, saya tahu saya harus pergi dan membantu. Dua anggota persekutuan Kristen yang saya layani bertengkar sengit. Ketika saya tiba, saya bisa mendengar keributan dan berdoa memohon kebijaksanaan dan rahmat. Ada ketakutan di mata anak-anak ketika orang tua saling mencurahkan rasa pahit mereka. Di gereja Anda tidak akan memiliki banyak petunjuk bahwa konflik semacam itu ada. Situasi malam itu membara, tetapi mulai menyulut sesuatu di dalam diri saya. Saya ingat statistik yang saya pelajari sebelumnya dalam pelatihan saya tentang perceraian dan pelecehan seksual. Statistik itu sekarang memiliki beberapa wajah dan nama. Keseriusan situasi diselingi oleh fakta-fakta brutal. Saat itulah saya teringat waktu apel jatuh dalam pikiran saya dengan berpikir, sesuatu yang hilang. Kami tidak punya jawabannya, saya pikir. Kasus terisolasi di sana-sini yang bisa saya pahami, tetapi bukan angka-angka yang ada di depan saya. 1 dari 10 anak adalah korban pelecehan seksual saat ini. Dalam organisasi saya bekerja untuk tingkat perceraian setinggi 28% dan konflik perkawinan setinggi 58% di daerah tertentu. Saya tidak bisa mengabaikan angka-angkanya. Saya harus menemukan jawaban yang bermakna untuk gangguan dalam hubungan keluarga dan komunitas ini. Masalah ini semakin membingungkan karena nilai tinggi yang diberikan kebanyakan orang pada keluarga mereka, baik di dunia maupun di gereja. Pertimbangkan pernyataan seperti berikut. Keluarga adalah hal terpenting di dunia, oleh Putri Diana. Kekuatan suatu bangsa berasal dari integritas rumah tangga, oleh Confucius. Momen paling bahagia dalam hidup saya adalah beberapa yang telah saya lewati di rumah di pangkuan keluarga saya, oleh Thomas Jefferson. Hargai hubungan manusia Anda, hubungan Anda dengan teman dan keluarga, kata-kata oleh Barbara Bass. Sentimen-sentimen ini saya dengar secara teratur, namun ada begitu banyak perselisihan, konflik dan pelecehan dalam keluarga dan masyarakat sehingga menimbulkan pertanyaan. Apa prinsip-prinsip pokok yang akan menumbuhkan hubungan yang kuat dan sehat? Apakah hukum universal tentang gerakan hati yang dipahami dan dipraktikkan dengan benar akan menyelaraskan hubungan kita dan meminimalkan perselisihan dan pelecehan? Seperti Newton, pikiran saya tertarik pada hubungan benda angkasa di langit. Mencari cetak biru atau pola yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan di benak saya. Pencarian saya membawa saya lebih jauh dari yang saya perkirakan. Dan karenanya alasan untuk judul buku ini adalah pola kehidupan ilahi.
Dalam mencari jawaban untuk menemukan rahasia hubungan yang sukses, saya dihadapkan pada realitas sederhana yang berbicara mengenai kebijaksanaan ke dalam banyak aspek pengalaman manusia. Ketika saya telah mempertimbangkan sejauh mana prinsip ini mencapai, saya heran dan senang dengan implikasinya. Saya telah melakukan sejumlah percobaan dengan hasil luar biasa berdasarkan prinsip-prinsip ini. Sebagai pengantar, mari kita pertimbangkan proses yang dengannya kita menerima kehidupan. Sang ayah memberikan benihnya kepada sang ibu, yang kemudian mengasuh dan menumbuhkan anak itu di dalam rahimnya, yang darinya ia melahirkan. Prinsip sumber generatif aktif dari ayah kita dan prinsip perantara pemeliharaan pasif dari ibu kita memberikan wawasan kepada kita tentang pola penciptaan yang indah. Karena inilah cara kita semua datang ke dunia ini. Penyelarasan sumber dan perantara atau channel yang harmonis memberi kehidupan. Perluasan prinsip sederhana ini dan implikasinya dalam setiap aspek kehidupan kita adalah tema buku kecil ini. Sebagai bagian dari perjalanan kita juga akan menemukan prinsip lain yang berperang dengan pola hidup ini. Prinsip negatif yang telah membingungkan dan merusak keselarasan pola ini, membawa kesedihan, kebingungan, dan kematian. Mari kita beralih ke benda langit yang merupakan bagian dari apa yang dipertimbangkan Newton dari sudut pandang fisik. Pertimbangkan hubungan matahari, bulan, dan bumi saat kita fokus pada aspek cahaya, gravitasi, dan gelombang yang berkaitan dengan badan ini.